Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran dari bab aljabar. Baik, di sini diberikan soal mengenai pecahan aljabar, yaitu hitunglah hasil pengurangan dari 3x ditambah y per 3 oleh y dikurangi 2x per 2 adalah. Untuk menyelesaikan soal tersebut ialah sebagai berikut. Seperti biasanya, kalau kita mengerjakan penjumlahan atau pengurangan pada pecahan, itu kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Dan untuk langkah yang pertama yaitu carilah KPK dari 3 dan 2. Selanjutnya, setelah diketahui KPK-nya yaitu 6, lalu kita operasikan. Untuk pengoperasiannya yakni 6 dibagi 3 dikali 3x ditambah y dikurangi 6 dibagi 2 dikali y dikurangi 2x. Untuk langkah ketiga, kita sederhanakan pembilangnya dengan menggunakan sifat distributif. Sehingga diperoleh hasil 6x ditambah 2y dikurangi 3y ditambah 6x per 6. Untuk langkah yang terakhir yaitu sederhanakan suku sejenisnya, yaitu 6x ditambah 6x ditambah 2y dikurangi 3y per 6. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 12x dikurangi y per 6. Jadi hasil pengurangan dari 3x ditambah y per 3 dikurangi y dikurangi 2x per 6 adalah 12x dikurangi y per 6, dan hasilnya yang A. Cukup sekian, terima kasih. Halo Sobat Math Club, nah kembali lagi bersama kita dalam pembahasan soal-soal. Nah untuk soal yang kali ini, yaitu bentuk sederhana dari 2 pangkat n plus 4 dikurangi 2 dalam kurung 2 pangkat n per 2 dalam kurung 2 pangkat n plus 3. Nah, jadi untuk pembahasannya, yaitu, jadi jika angka 2 itu pasti memiliki pangkat 1. Nah, jadi kita kerjakan 2 pangkat n plus 4, kita tulis ulang, dikurangi 2. Nah, 2 ini pangkat 1, maka kita karena ini dikali, jadi pangkatnya itu ditambah. Kalau dibagi, nanti pangkatnya itu dikurangi. Jadi, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat n, yaitu 2 pangkat n plus 1. Lalu, kita per yang bawahnya. Nah, ini 2 pangkat 1 lagi dikali 2 pangkat n plus 3. Nah, jadi untuk satunya kita tambahkan ke 3. Jadi 2 pangkat n plus 4. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita faktorkan atau kita bentuk ke bentuk yang lebih sederhana dari 2 pangkat n plus 4 dikurangi 2 pangkat n plus 1. Nah, ini bentuknya itu sama seperti 2 pangkat n plus 1 dalam kurung 2 pangkat 3 dikurangi 1. Per yang bawah kita tulis lagi yaitu 2 pangkat n plus 4. Lalu, karena 2 pangkat n plus 1 dibagi 2 pangkat n plus 4 mempunyai pangkat yang sama, jadi kembali ke yang awal tadi, kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi kan. Lalu kita tulis dulu 2 pangkat 3 dikurangi 1 dikali, nah 2 pangkat n plus 1 tadi dikurangi dengan n plus 4. Nah hasilnya 2 pangkat 3 itu kan 8. Jadi 8 dikurangi 1 hasilnya 7. Untuk yang 2 pangkat n plus 1 dikurangi n plus 4 ditambah n plus 4, nah kita operasikan jadi menghasilkan 2 pangkat negatif 3. Lalu selanjutnya 7 kita tulis ulang. Nah 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/8. Jadi 7 dikali 1/8 sama dengan 7/8. Nah jadi bentuk sederhana dari 2 pangkat n plus 4 dikurangi 2 dalam kurung 2 pangkat n per 2 dikali dalam kurung 2n plus 3 sama dengan 7/8. Gimana sobat, mudah kan? Ayo belajar matematika bersama Math Club. Hai, balik lagi bersama kakak. Di sini saya akan membahas tentang soal barisan aritmatika. Barisannya negatif 2,
B, Q, negatif 23 merupakan barisan aritmatika. Tentukan nilai P dan Q, kemudian carilah nilai P dikurangi Q. Dengan pilihan ganda yang pertama negatif 7, yang B negatif 5, yang C 1, dan D 5, dan E 7. Lanjut ke pembahasan. Nah, untuk mencari nilai P dan Q suatu barisan aritmatika, di sini kita dapat menggunakan rumus suku ke N atau UN, di mana U1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. U1 ini suku pertama ya. Nah, di sini UN-nya kita pakai U4 sama dengan U1 ditambah 4 dikurangi 1 dikalikan dengan B. U4 sama dengan U1 ditambah 3B. Kita udah punya nih U4 nya negatif 23, kemudian U1 nya negatif 2. Kita substitusikan ke persamaan tadi, ke persamaan U4 sama dengan U1 ditambah 3B. Negatif 23 sama dengan negatif 2 ditambah 3B. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan plus 2, maka kita beroleh 3B ditambah negatif 21, B sama dengan negatif 7. Maka kita peroleh nilai P sama dengan negatif 9, nilai Q sama dengan negatif 16. P dikurangi Q sama dengan negatif 9 dikurangi negatif 16 sama dengan 7. Jadi jawaban dari barisan aritmatika di atas adalah E sama dengan 7. Terima kasih semuanya. Oke, gimana nih cara menjawabnya? Langsung simak saja yuk. Perhatikan apa aja sih yang diketahui. Adapun yang diketahui di situ ada U4 sama dengan 9, sedangkan U6 ditambah U8 sama dengan 30. Nah, dari yang diketahui yang pertama, U4 itu bisa kita jadikan sebagai A ditambah 3B. Nah, nilai U4-nya itu kan 9. 9 sama dengan A ditambah 3B. Nah, selanjutnya U6 ditambah U8 sama dengan 30. U6 ditambah U8 itu berarti A ditambah 5B ditambah untuk U6-nya, sedangkan U8-nya berarti A ditambah 7B sama dengan 30. Nah, karena ada suku yang sejenis, sehingga kita jumlahkan mereka. Diperoleh 2A ditambah 12B sama dengan 30. Nah, ini menjadi persamaan 2, sedangkan yang ini menjadi persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita lakukan eliminasi atau substitusi untuk memperoleh berapa sih nilai A dan berapa sih nilai B. Oke, kita lanjut. Kita tulis dulu persamaan 1 itu ada A ditambah 3B sama dengan 9, dan persamaan 2 itu 2A ditambah 12B sama dengan 30. Nah, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Benar sekali, persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan dengan 1, sehingga nanti variabel A akan hilang, akan habis. Diperoleh 2A ditambah 6B sama dengan 18. 2A ditambah 12B sama dengan 30. Nah, kita eliminasi persamaan ini. Diperoleh negatif 6B sama dengan negatif 12. Sehingga B sama dengan, nggak kelihatan, bentar. Sehingga B sama dengan, nah, setelah kita peroleh nilai B sama dengan 2, nah, kita substitusikan aja nilai B ini ke salah satu persamaan yang diketahui. Boleh pakai persamaan 1 atau pakai persamaan 2. Nah, di sini kita pakai persamaan 1 aja. Persamaan 1 tadi A ditambah 3B sama dengan 9. Sehingga A ditambah 3 kali 2 sama dengan 9. A ditambah 3 kali 2, 6 sama dengan 9. Nah, 6-nya kita pindah ruaskan sehingga 9 dikurang 6. A kita peroleh sama dengan 3. Nah, setelah nilai A kita peroleh dan nilai B juga kita peroleh, kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah
Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah, nah, untuk mencari jumlah dari suatu deret, itu rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Nah, yang ditanyakan di sini kan berarti jumlah 20 suku pertama, berarti S20. N-nya adalah 20 per 2, 2 dikali A-nya tadi nilainya berapa? 3 ditambah N-nya berarti kan 20. 20 dikurang 1 dikali bedanya berapa? 2. Oke, lanjut. Sama dengan 10 dikali 6 ditambah berarti kan 19 kali 2. 19 kali 2 berarti 38. Nah, berarti ini 10 dikali 38 ditambah 6, 40. Halo teman-teman, di sini aku punya soal tentang materi fungsi limit. Mari kita bahas. Limit X mendekati 2 sin 2X min 4 per 2 min akar dari 6 min X. Untuk pembahasannya yaitu limit X mendekati 2 sin 2X min 4 per 2 min akar dari 6 min X. Kemudian penyebutnya dikalikan dengan bilangan sekawan. Kemudian limit X mendekati 2, 2 ditambah akar dari 6 min X dikalikan sin 2X dikalikan 4 per 4 dikalikan 6 ditambah X. Lalu limit X mendekati 2, 2 ditambah akar 6 min X dikalikan sin 2X dikurangi 4 per X min 2 dikalikan 2 per 2. Lalu akan menjadi limit X mendekati 2, 2 dikali 2 ditambah akar 6 min X dikalikan sin 2X min 4 per 2X min 4. Kemudian limit X mendekati 2 sin 2X min 4 per 2X min 4 dikalikan dengan limit X mendekati 2, 2 dikali 2 ditambah akar 6 min X. Kemudian akan menghasilkan 1 dikali 2 dikali 2 ditambah akar 6 dikurangi 2. Lalu akan menghasilkan 1 dikali 2 dikali 4 yang menghasilkan 8. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman semua. Pada perjumpaan kita kali ini, kami akan membahas tentang limit. Dan di sini kami memiliki satu soal tentang limit, yaitu limit X mendekati 0, X ditambah X cos X per sin X cos X sama dengan titik-titik. Langsung saja yuk kita cek di pembahasan. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu soal yang tadi, yakni limit X mendekati 0, X ditambah X cos X per sin X cos X. Nah, limit tersebut menjadi limit X mendekati 0, X dikali 1 ditambah cos X per sin X cos X. Yang kemudian limit tersebut disederhanakan menjadi limit X menuju 0, X per sin X dikali limit X mendekati 0, 1 ditambah cos X per cos X. Adapun di sini nilai dari limit X mendekati 0, X per sin X adalah 1 dan nilai dari limit X mendekati 0, 1 ditambah cos X per cos X adalah 2. Karena tadi keduanya dikalikan, maka 1 kita kalikan dengan 2 dan hasilnya adalah 2. Sehingga hasil dari limit X mendekati 0, X ditambah X cos X per sin X cos X sama dengan 2. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Math Club MSC. Di sini kita akan membahas soal-soal terkait matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita punya soal terkait persamaan kuadrat. Oke, langsung aja. Untuk soalnya yaitu
jika A kuadrat ditambah 1 sama dengan 10 dan B kuadrat dikurangi 1 sama dengan 15, berapakah nilai terbesar yang mungkin untuk A dikurangi B? Dan pilihan jawabannya seperti yang tertera di bawah soal. Oke, untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu ya jawaban. Yang pertama kita ingat lagi, kita punya sifat x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan x plus y x min y. Ini ya, ini sifat yang perlu kita ingat-ingat. Selanjutnya kita jabarkan yang pertama A kuadrat dulu. Kita punya persamaan A kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. Kedua ruas kita kurangi 10 sehingga menghasilkan A kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Menggunakan sifat ini kita dapatkan A ditambah 3, A dikurangi 3. Ini sama dengan 0. A ditambah 3 sama dengan 0. Berarti kita kurangi kedua ruas dengan 3, A sama dengan negatif 3. Dan yang kedua, A min 3 sama dengan 0. Maka kedua ruas kita tambahkan 3, A sama dengan 3. Kita dapatkan nilai A. Selanjutnya kita cari nilai B. Kita punya persamaan B kuadrat dikurangi 1 sama dengan 15. Kedua ruas kita kurangi dengan 15 akan menghasilkan B kuadrat min 16 sama dengan 0. Menggunakan sifat kita temukan B plus 4, B min 4. Sehingga B plus 4 sama dengan 0. Oh ya, ini sama dengan 0-nya, jangan lupa. Tetap kita tulis. Kita kurangi kedua ruas dengan 4, kita dapatkan B 4 untuk B yang pertama. Yang kedua, B min 4 sama dengan 0. Kita tambahkan kedua ruas dengan 4, didapatkan B sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mencari A min B yang terbesar. Berarti kita pilih A yang terbesar adalah 3 ya. A sama dengan 3. Dikurangi. Nah, ini kita harus selektif dalam memilih B-nya. Karena ini operasinya negatif, maksud saya minus, dikurangi. Nah, maka kita perlu mencari nilai B yang negatif. Agar apa? Agar ketika minus ketemu negatif, nanti bilangan tersebut akan menjadi positif ya. Jadi ketika 3 dikurangi negatif 4, dia sama saja dengan 3 ditambah 4. Kalau misalnya 3 dikurangi kita pilih yang B sama dengan 4, berarti 3 dikurangi 4, dia akan menghasilkan nilai negatif 1. Malah negatif nilainya. Dan itu bukan nilai terbesar yang bisa dihasilkan dari operasi A dikurangi B. Berarti kita pilih B sama dengan negatif 4. Yang ini ya. B-nya negatif 4. Jadinya 3 ditambah 4 ya, teman-teman semua. Didapatkan A dikurangi B, hasil yang terbesarnya adalah 7. Seperti itu teman-teman semua. Mudah bukan? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.